Tahun baru 2026 menjadi awal atau kawitan bagi Yayasan Jumpara untuk mewujudkan mimpi terrealisasinya tempat pusat kentrung di Jepara, yaitu Jepara Kentrung Center, yang rencananya akan bertempat di rumah Maestro Kentrung Jepara, Mbah Parmo, yang berlokasi di Dukuh Kosari, Ngabul, Jepara. Ramatian Sarjono dari Yayasan Jumpara sekaligus pendiri Sekolah Rakyat Kentrung Jepara atau SRKJ mengatakan dalam waktu dekat akan ada workshop bermain kentrung dengan sasaran guru SD dan SMP se-Kabupaten Jepara. Jadi salah satu obsesi dari Yayasan Jumpara itu tahun 2026 ini harus memulai satu pekerjaan yang cukup besar, yang tidak hanya sekedar pelatihan rutin atau menerima tanggapan pentas, tetapi harus ada satu tempat yang bisa menjadi representasi keberadaan kentrung Jepara. Nah, kebetulan ini masih awal tahun, kita mencoba merealisasikan niatan itu yang diberi label pentas kawitan di Jepara Kentrung Center. Jepara Kentrung Center. Jadi dalam imajinasi kami, teman-teman Jumpara, tempat ini nanti akan menjadi pusat pelestarian seni kentrung Jepara yang kita tahu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Bagaimana satu produk budaya akan lestari kalau tidak ada orang atau pihak yang melestarikan. Nah, disinilah peran kami dari Yayasan Jumpara mewujudkan satu tempat yang akan menjadi, istilahnya kalau orang Jawa, jujukan destinasi. Ya, jujukan wisata berbasis kebudayaan. Dan sampai hari ini di Jepara kayaknya belum ada. Harapannya nanti wisatawan yang datang ke Jepara bisa ada satu paket nonton kentrung. Nonton kentrung. Jadi rencananya Jepara Kentrung Center ini memang ada panggung. Ada panggung. Direncanakan ada panggung permanen. Kemudian ya tentunya dengan konsep tempat wisata, destinasi wisata. Jadi nanti lengkap dengan segala ubor-rampingnya. Nah, dengan sajian utama pementasan kentrung oleh Maestro Mbah Parmo dan anak-anak SRKJ juga dilibatkan. Kira-kira seperti itu. Pak John, ini berarti Mbah Parmo memang maestro yang maksudnya masih ada ya? Ya. Yang paling tua juga? Yang paling tua. Tujuannya didirikannya SRKJ. Salah satu program pelestarian yang sudah pasti akan segera dilaksanakan dari Yayasan Jumpara itu namanya Sekolah Rakyat Kentrung Jepara, ajari gurunya, lombakan muridnya. Nah, ini belum kita share terlalu banyak, baru sepil-sepil. Tahun 2026 ini Jumpara akan mengadakan workshop bermain kentrung dengan sasaran guru-guru di seluruh SD dan SMP se-Kabupaten Jepara. Kurang lebih nanti yang diundang itu 702 orang. Berarti se-Kabupaten Jepara. Se-Kabupaten Jepara. Dan nanti proses workshopnya akan safari di kecamatan-kecamatan. Serentak atau dijadwalkan? Dijadwalkan. Jadi nanti bergiliran, minggu ini di kecamatan mana, minggu berikutnya di kecamatan mana gitu. Nah, hasil dari workshop kepada guru itu nanti guru yang ikut workshop
harus melatih muridnya. Nah, harus melatih muridnya. Nah, hasil latihan dari guru itu nanti kita lombakan. Dilombakan nanti tingkat kecamatan dulu, kemudian dipilih yang terbaik per kecamatan, nanti difinalkan di tingkat kabupaten. Ini kan berarti sudah masuk ke dinas ya Pak John. Iya. Berarti tanggapan dari dinas sendiri adanya pelestarian kentrung seperti apa? Kalau sampai hari ini kita baru bersinggungan yang pasti dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Supportnya luar biasa, termasuk adanya festival atau lomba kentrung pelajar itu kan diinisiasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Yang akan segera kita lakukan workshop itu nanti akan menggandeng atau melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan keterlibatan Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga ke depannya itu tidak hanya mengizinkan ikut workshop, tetapi mengakomodir kentrung menjadi salah satu mata lomba dalam FLS 3N atau FTBI. Mantap, ya betul. Kalau sudah masuk ke situ, artinya sudah terjadwal, pasti tiap tahun pasti ada, maka pelestarian kentrung Jepara saya yakin berjalan lancar. Ya. Berarti emang kentrung masuk lah ya di FTBI ya. Seharusnya. Soalnya kriteria masuk juga udah ditetapkan sebagai warisan budaya. Warisan budaya tak benda. Sekedar mengingatkan, tagline-nya Bupati, Wakil Bupati kita yang sekarang ada huruf L-nya. Ada huruf L-nya, mulus L-nya kan lestari. Oh. Nah, apa yang dilestarikan? Ya tentunya kekayaan lokal Jepara itu yang harus dilestarikan. Nah, ini sekaligus kita menjawab tantangan itu dalam bentuk aksi nyata, bukan hanya sekedar retorika atau wacana. Jadi sudah dilaksanakan, tinggal bagaimana respon dan juga support penuh dari pemerintah kabupaten. Harapannya seperti itu, ada support yang tulus, yang nyata, tetapi karena jiwa kami sudah di sini, apapun nanti respon dari pemerintah kabupaten, kita tetap jalan. Oke. Sudah ada rencana atau ada pertemuan sebelumnya? Karena kemarin juga ada sempat kunjungan dari wakil ketua MPR. Ya, ini bukti nyata bahwa ketika kita berbuat dengan keyakinan, itu akan ada apresiasi, ada support dari banyak kalangan, termasuk yang dilakukan oleh Ibu Wakil Ketua MPR RI itu adalah bentuk support atas apa yang sudah kami lakukan selama bertahun-tahun. Jadi berbuah manis ya? Iya, berbuah manis, ada respon yang positif, dan harapannya ke depan tetap ada kelanjutan, ada respon-respon positif seperti itu. Tidak menutup kemungkinan nanti dari pihak-pihak lain. Dan yang pasti begini Mbak Yofi, untuk program workshop yang saya ceritakan tadi, alhamdulillah Yayasan Jungpara nanti akan disupport dari Kementerian Kebudayaan dalam bentuk pendanaan dari Indonesiana. Jadi ini sudah fix, sudah tinggal menunggu realisasi pelaksanaan kegiatan. Artinya begini, kenapa saya sampaikan? Ketika nanti harus berhubungan dengan dinas terkait, wong mereka sudah nggak dibebani anggaran kok, masa nggak mau support? Betul. Kan kebangetan kan ya, gitu sih, Pak. Itu langsung pusat loh. Iya, langsung dari pusat kan. Ya. Misalnya dari Pemkab, dari dinas terkait, kok tidak mampu support dalam bentuk anggaran, minimal support secara kebijakan, gitu. Ya. Regulasinya, kebijakannya, gitu. Masa kayak gitu nggak bisa, kan kebangetan. Wah, ini perlu langsung menghadap ini. Iya. Saya ikut boleh Pak?
Ya, dan dalam waktu dekat kita tetap ada audiensi ke Pemkab. Pak John, lihat dari aktivitas anak-anak SRKJ Gen Z ini dan ada Gen Alpha juga, mungkin bagaimana Pak perkembangan mereka? Progresnya setahun terakhir ini kalau di gambar grafiknya itu meningkat ya, pesat. Peningkatannya pesat khususnya dalam penguasaan pada seni kentrung ini sendiri. Untuk anak-anak yang sudah terlibat dari awal ini kelihatan sekali progresnya. Kemudian keterlibatan anak-anak yang baru yang tertarik karena temennya ikut itu juga lumayan ada, cukup banyak juga. Saya optimis sekali karena dalam program kembali ke workshop tadi, dalam rancangan programnya nanti teman-teman yang ikut workshop itu kan butuh menonton aslinya, action aslinya kentrung seperti apa. Nah itu yang akan jadi kegiatan awal di Jepara Kentrung Center. Mungkin teman-teman dari Donorojo satu kecamatan kita ajak nonton ke sini. Yang nanti yang dari Mayong di hari lain kita ajak nonton ke sini. Dari Welahan hari lain kita ajak nonton ke sini. Minimal 16 kecamatan sudah ada 16 kali Mbak Yofi. Iya, betul. Artinya 16 kali itu sudah menjadi modal awal untuk mengenalkan ini loh aktivitas di Jepara Kentrung Center. Saya yakin itu sesuatu yang tidak mustahil untuk kita lakukan. Itu Mbak Yofi. Sukses buat SRKJ. Amin. Amin, amin. Pokoknya kayak gini terus dilaksanakan aja terus Pak. Iya. Selama belum Jepara Kentrung Center belum sesuai ekspektasi, niatan kami adalah membiasakan dulu pentas yang seperti ini. Ngamen lah ya. Minimal 1 bulan sekali itu di tempat ini sehingga iklim di lingkungan ini, vibe-nya sudah terbentuk lebih dulu. Jadi begitu nanti Jepara Kentrung Centernya betul-betul terrealisasi, masyarakat sekitar sudah terkondisikan gitu. Oke. Semoga terlaksana Pak. Amin. Segera. Amin. Dan semesta mendukung. Amin. Amin. Makasih Pak Jo. Iya. Sementara itu Mbah Parmo, sesepuh Kentrung Jepara, sangat senang dengan adanya rencana realisasi Jepara Kentrung Center. Tahun 70. 1970. Ya, 70. Itu dari belajar sendiri atau mungkin dari mbah dan ada gurunya. Gurunya itu bapak saya, Pak Subari dari Ngasem. Ngasem. Aslinya Mbah Parmo Ngabul apa pundi? Saya itu dari Ngasem. Ya, tapi saya untuk di Ngabul Kosari begini. Sekarang berdomisili di Ngabul Kosari. Berarti memang turun temurun Mbak. Iya. Kentrung. Dari Ngasem guru teman itu Mbak Sumo Sutel, Pak Kamsi, Pak Subari, niku bapak kula, Pak Subari niku. Terus Pak Idi, terus Karisan. Kula niki. Kantun kula niki tengil-tengil niki. Sebenarnya banyak nggak Mbak pemain kentrung dulu? Zaman banyak. Masih bapak, masih Mbah gitu. Iya. Banyak. Sebenarnya dari Ngasem atau memang Ngabul Mbak? Maksudnya pusat dari kentrung dulunya? Dari Ngasem. Dari Ngasem. Masih ada yang dari Ngasem? Tidak ada, Bro. Berarti yang di Para tinggal berapa Mbak yang tua?
kentrung. Nggih, kentrung. Melestari kentrung. Hanya Mbak Lestari Parmo. kentrung nggih saya iki. Mulai belajar kentrung. Oh, mulai belajar kentrung 35. 35. Sakniki yuswane pinten? 70. Oh. Nggih. Mudah-mudahan panjang umur ya, Mbak. Iya, iya. Ini kan rencananya ada apa? Melestarikan kentrung dengan mendirikan Jepara Kentrung Center nanti. Insya Allah di Iya. rumahnya Mbak Parmo. Iya. Bagaimana Mbak tanggapan atau respon dari Mbak Parmo akan ada Jepara Kentrung Center? Kita kok seneng apa? Senang ya? Nggih, seneng. Ini dari Kementerian Kebudayaan loh Mbak sudah support. Nggih. Nggih ya, Mbak. Nggih, nggih. Ini untuk apa? Adanya sekolah rakyat Kentrung Jepara bagaimana? Ya kula terima Bu, pokoke kula Ada pelestari nggih selanjutnya loh, melestarikan. Mbak. Generasi. Nggih, nggih. 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 Harapannya apa Mbak Parmo untuk anak-anak ini yang nantinya akan meneruskan melestarikan kentrung? Ya harapan itu saya ucapkan nanti kalau sejarah-sejarah kentrung itu ada sejarahnya, ya Jalak Emas, Mursodo Mancing, Angkleng Darmo, Murtosia, Ahmad Muhammad kata sejarah ini. Niku banci kentrunge kula niku kentrung pitutur, gampang pitutur. Lambange tiyang gesang teng alam donya gampangane ngoten. Bebrayan ngoten mawon. Panci sejarah Senjodang niku. Senjodang. Niku kan nyejarahake Teluk Awur niku. Wonten Jepara. Nek Jepara niku kan wonten kratone teng Teluk Awur niku. Naminipun Raden Joko Wongso. Ratu Jepara, Raden Joko Wongso. Lah piyambake dados ratu. Piyambakipun nyandang Superna gandrung kalih Dewi Ayu Loro Kuning. Dewi Ayu Loro Kuning niku mongko estrinipun Sinuwun Senjodang. Jatuh Lanjis ing Baghdad niku. Ngoten niku. Ya kalau ada orang apa itu nanggap ya itu anu Bu, caranya nek duwe angen-angen menawi kagungan putra estri nyandang hamil menawa nduk menawa besok yen kowe nglairake muga-muga diparingi widodara selamat, nek selamat tak undangake Mbah Parmo. Kentrung niku namine ujar niku. Kaul. Anak-anak Gen Z yang tergabung dalam Sekolah Rakyat Kentrung Jepara sangat bersemangat berlatih untuk melestarikan kentrung sebagai warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara. KJ. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albinus Satrio. Dan saya Muhammad Rehan Ardiansyah. Saya Ragil Putra Pamungkas. Ada yang lain? Nama saya Intan Zunianda Wardani. Oke, ada siapa aja sih yang absen? Yang ikut biasanya siapa aja? Yang ikut masih banyak. Ada Soka, ada Atali, masih ada Nahnumi. Di belakang juga ada Raya, Abid, Aryo, dan masih banyak lagi. Oke. Ini teman-teman ikut SRKJ. Ini belum pernah belum pernah tak wawancara belum ya? Wah, belum pernah. Oh iya, pas dulu ya. Hardinas. Hardinas. Aku udah ikut. Oh, nggak ikut. Ini Ya. motivasinya apa teman-teman ikut SRKJ? Kami termotivasi karena kentrung adalah kesenian Jepara dan kita sebagai warga Jepara sendiri ingin melestarikannya. Susah nggak ikut? Apa maksudnya latihan kentrung? Kalau buat latihannya sendiri tidak ada kata susah sebenarnya. Oh, nggak ada kata susah. Oke. Ini Ragil pegang apa? Pegang Apa terbang. namanya? Terbang. Iya. Ada berapa alat musik sih teman-teman? Biasanya Ada ada berapa jenis? dua, Oh, bass sama banjari, Heeh. atau biasa sebut kentrung. oke. Iya. Yang belakang siapa? Aryo. Oke.
Kenapa suka kentrung? Ikut SRKJ? Karena temennya banyak. Oh, Terus apa namanya? Orangnya ramah-ramah, asik. oke. Ryan? Saya suka kentrung karena dari Kalongan. Awalnya latihan puisi, tapi lama-lama diajak Pak Minan ikut kentrung. Jadi saya suka. Jadi ini biangnya Pak Aminan ini ya. Kenapa? Saya mengikuti kentrung karena dulu pernah mengikuti lomba Semuria dan tahu bahwa kentrung itu seni asli Jepara yang hampir punah. Jadi pengen melestarikan ya. Jadi pengen ikut melestarikan sebagai anak-anak muda. Oke. Lanjut Intan. Kalau saya awalnya tuh ikut cuma jadi Kardinah ya pemerannya ya. Terus lama-lama itu lihat kayak kok kentrung kayaknya asik. Terus diajak, ayo ikut. Terus akhirnya saya coba, saya ikutlah. Tapi ya masih posisi belajar, asik sih. Tapi seneng ya. Iya. Oke. Udah berapa kali ikut pentas kentrung? Baru Udah lumayan? baru 2-3 kali. Oke. Tapi tetap lanjut ya nanti ya. Iya. Oke, Intan. Lanjut. Itu ada lomba di apa tuh? Semuria itu ikut. Jadi termotivasi buat ikut kentrung melestarikan. Ada sekitar berapa ini teman-teman? Banyak 18 ya? sampai 20. Oke. Tetap lanjut ini nanti ikut latihan terus. Ya lanjut. Apalagi ini nanti ada Jepara Kentrung Center ya. Ya, Teman-teman iya. siap pentas? Wah, Oh, itu selalu siap. Semangat ya. Oke. Harapan ini dari Genzi buat pelestarian Kentrung Jepara? Harapannya apa ini ke depannya? Harapannya Semoga Genji lebih mengenal kentrung. Oke. Tidak. Deketin. supaya kentrung tetap lestari dan tidak punah, dan anak cucu kita nanti semua dapat mengenal kesenian kentrung ini bersama-sama. Oke. Yel-yelnya gimana SRKJ? SRKJ, iya. 2026 diharapkan menjadi tahun berjayanya kembali Kentrung Jepara karena telah didukung sepenuhnya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dan harapannya Disdikpora dapat menetapkan kentrung menjadi salah satu mata lomba dalam Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI setiap tahunnya. Hal ini sebagai upaya untuk melestarikan kentrung Jepara.